Shalom. Saya percaya bahwa kita semua sama-sama menikmati kebaikan Tuhan sampai pada detik pagi hari ini. Itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk ibadah kita, ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita mau teduhkan hati kita pagi hari ini. Bapa, kami datang Tuhan, kami membawa ucapan syukur kami, sebab kami boleh menikmati segala kebaikan Tuhan, menikmati perkenanan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dan ini kami Bapa pagi hari ini, kami membuka hati kami menaikkan pujian kami, sebab Engkau Bapa yang setia, Bapa mulia. Thank you Jesus. Thank you Lord. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Ini menjadi pernyataan iman kami Tuhan. Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, sebab Engkaulah segalanya Tuhan. Segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang
setiamu dalam hidup kami. Bahkan pertolonganmu tidak pernah terlambat sedetik pun dalam hidup kami Tuhan. Betapa kami bersyukur memiliki Bapa yang setia seperti Engkau. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang dan selamanya. Dan kami naikkan dengan segenap hati kami Tuhan. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau. Mari sekali lagi nyatakan Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, sebab Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang mulia. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Oh, anugerah-Mu, perkenanan-Mu Tuhan. Oh, Jesus. Dan kami mengangkat hati kami Tuhan, sebab Engkau Bapa yang mulia, Engkau Bapa yang setia Tuhan. Bahkan pertolongan-Mu ajaib, pertolongan-Mu, Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Tiada Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang kudus, Raja di atas segala raja, Bapa yang kekal. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Dan ini menjadi ucapan syukur kami, Tuhan. Kami bangga memiliki Bapa yang setia. Kami bersyukur memiliki Bapa yang mulia seperti Engkau, Tuhan. Dan kami membawa ucapan syukur kami dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan sukacita. Apapun keadaan kami saat ini, hanya ucapan syukur yang keluar dari dasar hati kami yang paling dalam Tuhan. Bahkan meluap keluar menjadi ucapan syukur kami, menjadi sembah kami Tuhan. Engkau Bapa yang setia. Thank you Jesus buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Yes. Siapa yang percaya bahwa kita memiliki Allah yang setia, Bapa yang setia, Bapa yang kekal. Bahkan kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Mari kita mau naikkan pujian ini. Kasih Allah tak pernah berkesudahan. Bahkan selalu baru setiap pagi rahmatnya. Haleluya.
bebaskan roh kita di dalam memuji Tuhan. Oh. Yes Lord. Mari sama-sama katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Kasih Allah, come on. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Come on, sama-sama katakan. Dengan sukacita ku dan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, yeah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Mari sama-sama katakan. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, yeah. Dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Mari sekali lagi katakan, dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, haleluya, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang. Sekali lagi, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Woo. Yes. Praise God. Haleluya. Tiba saja kita mau mendengarkan pesan penggembalaan minggu. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Hari ini kita membahas satu topik, yaitu sabar di dalam kesesakan. Di dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan begini, bersukacitalah dalam pengharapan dan sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Dari sini kita melihat bahwa sebagai umat Tuhan, kita diinginkan oleh Tuhan memiliki yang namanya kesabaran di dalam kesesakan. Karena ketika kita melakukan ini, kita sebenarnya sedang melatih bahwa manusia jasmani kita ini ditundukkan di bawah manusia rohani. Dalam arti kehendak pribadi kita tunduk kepada kehendak Tuhan. Dan oleh sebab itu mari kita belajar untuk memiliki yang namanya kesabaran. Caranya kalau dari ayat yang tadi kita baca, memang berarti kita harus punya namanya hubungan keintiman dengan Tuhan. Ikatan bertekunlah dalam doa. Jadi mari kita belajar memiliki kesabaran seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita mau mengenalkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau buka hati kita buat kebenaran firman Tuhan. Bila setiap kebenaran firman Tuhan yang diteburi pagi hari ini menjadi rema, menjadi kekuatan untuk menjalani hidup
Pada saat-saat ini, keadaan yang kita hadapi, memasuki new normal. Apapun keadaan kita, biar kita mau terus pegang janji Tuhan. Biarlah hanya Dialah satu-satunya yang kita andalkan. Sebab hanya Dialah satu-satunya yang kita percaya. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Lord. Yes God. Dan ini menjadi pernyataan iman kami pagi hari ini Tuhan. Sebab hanya Kaulah satu-satunya yang kami andalkan. Hanya Kaulah satu-satunya yang kami percaya Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber keharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Setiap kita mau menyatakan pujian ini menjadi doa kita pada pagi hari ini. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber. Engkaulah satu-satunya. Satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dan ini menjadi pernyataan iman kami Tuhan, dan kami deklarasikan di hadapan-Mu pagi hari ini. Satu-satunya yang ku andalkan, yes Jesus. Satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan. Haleluya. Sumber kedamaian. Satu-satunya
Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Menyatakan dengan segenap hatimu, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Bahwa Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Engkau satu-satunya yang kami percaya Tuhan. Apapun keadaan yang kami hadapi pada belakangan hari ini Tuhan. Tapi tetap satu yang kami percaya Tuhan. Bahwa Engkaulah sumber pengharapan kami. Sumber kehidupan kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami buka hati kami. Kami sambut kebenaran firman Tuhan. Penuh dengan sukacita, penuh dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pada saat ini kita berjumpa kembali untuk sama-sama belajar dari satu tema yang luar biasa yang Tuhan berikan pada pemimpin gereja di tempat ini, dan itu berbicara tentang passion atau kesabaran. Dan judul kali ini yang akan diketengahkan bicara tentang sabar dalam kesulitan. Sabar ini bicara tentang apa sih? Sabar adalah satu sikap untuk menahan emosi atau keinginan, juga bagaimana kita bisa bertahan di tengah situasi sulit dengan mengendalikan diri kita, dan ini menjadi satu sikap yang dipandang mempunyai nilai yang tinggi sebagai cerminan bagaimana nilai seseorang, kekokohan jiwa seseorang yang percaya kepada Kristus. Nah, mengapa kita perlu bersabar? Karena Amsal 16 yang ingin saya angkat itu bicara tentang di ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, bagaimana sih dan kenapa sih kita harus bersabar? Tanpa kita sadari, dari sejak kita lahir sampai dewasa ini, berapapun usia kita, kita itu terbiasa sebenarnya dilatih untuk menunggu, belajar untuk yang kecil bisa nanti satu saat sekolah. Setelah sekolah belajar untuk bagaimana supaya bisa lulus untuk naik kelas. Setelah naik kelas itu belajar lagi bagaimana setelah selesai sekolah pada saat mungkin SMA, lalu masuk ke perguruan tinggi dengan mengambil yang namanya jurusan yang diinginkan. Itu juga menunggu. Selesai sekolah, kuliah, kita pasti akan menunggu mendapatkan pekerjaan. Setelah bekerja kita akan menunggu lagi. Itu semua membutuhkan yang namanya waktu untuk kita belajar bersabar tanpa kita sadari. Dan waktu kita sedang menunggu pekerjaan, lalu orang banyak tanya mana jodohnya. Dan untuk menunggu pasangan yang tepat yang datang dari Tuhan, itu kita perlu punya yang namanya kesabaran. Setelah kita menikah, biasanya ditanya mana momongannya, jadi terus aja kita sedang dilatih bagaimana kita sesungguhnya belajar untuk menunggu dengan sabar. Dan kenapa sih kita perlu? Karena dari ayat-ayat yang tadi saya bacakan di Amsal 16 itu dikatakan better to be slow to anger. Jadi kata slow to anger ini bicara dalam bahasa Ibraninya arek. Jadi satu hal di mana itu akan menghasilkan yang namanya ketahanan, menghasilkan yang namanya endurance gitu. Karena orang yang sabar melatih terus dirinya, mereka bisa tahan untuk hadapi situasi apapun. Itu dari bahasa Ibrani artinya. Tapi kita percaya yang lalu kita juga sudah belajar bahwa dari bahasa Yunaninya itu bicara tentang makrotumos. Makrotumos, makro dan tumos. Makro itu bicara long, tumos itu diambil dari kata termometer yang sama tumos bicara tentang panas. Jadi secara harafiah itu bicara tentang memakan waktu lama bagi kita untuk kita bisa menjadi panas. Dengan kata lain, melatih diri kita untuk tidak cepat marah
atau sabar ketika diperlakukan buruk, sabar ketika menghadapi situasi apapun. Nah, kapan kita harus bersabar? Yakobus itu menuliskan satu kesabaran yang ekstra di dalam Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Itu dikatakan ternyata Yakobus itu pakai gambaran seorang petani. Di situ muncul ada 3 gambaran, petani, lalu nabi, dan juga dikatakan ngambil contoh seorang yang namanya Ayub. Jadi bagaimana sih kalau petani ini bicara kita harus sabar, karena petani nggak mampu mengendalikan situasi. Waktu dia mulai tabur benihnya, dia tidak mampu untuk mengatakan besok pasti akan tumbuh. Dia harus sabar untuk menanti apa yang dia taburkan itu bisa bertumbuh. Nah, seorang petani itu tidak mampu untuk mengendalikan atau mengkontrol cuaca ketika hujan atau panas, dia nggak bisa. Itu semua di luar kendalinya. Bagian dia adalah bisa bersabar menanti. Bagaimana kita bisa belajar dari ini ketika menghadapi satu keadaan yang tidak terkendali, seperti Yakobus katakan, yaitu contohnya adalah petani. Yang kedua, ketika ada orang-orang di sekitar kita yang tidak mau berubah, dan Yakobus itu mengatakan, menggambarkan mari belajar dari seorang nabi. Gunakan nabi di ayat yang ke-10 di Yakobus itu dikatakan, walaupun sang nabi itu udah puluhan kali berkhotbah, ternyata orang yang dengar ya begitu aja, nggak ada perubahan. Yang mendengar tidak berubah, malah hidupnya makin jahat dan makin jahat. Yang bisa dilakukan oleh sikap daripada sang nabi adalah belajar sabar. Jadi diambil dari Yakobus 5 ayat 10, mari belajar seperti petani dan nabi. Dan yang bagian ketiga dikatakan bahwa waktu kita kenapa harus sabar, ada satu masalah yang tadi kan pertama tidak bisa dikendalikan, lalu tidak ada perubahan, lalu ini tidak mampu untuk kita selami atau pahami. Bagaimana caranya? Dikatakan Ayub juga nggak jelas dengan apa yang bertubi-tubi datang dalam kehidupannya, tapi Ayub belajar sabar menghadapi semua. Ketika dia menderita, dia tahu bahwa Allah itu mengasihi dan itu cukup buat dia. Nah, waktu saya gali tentang ini, kenapa sih kita harus sabar? Ternyata ada satu pribadi juga yang Tuhan bawa dalam kehidupan saya untuk saya belajar juga dari seorang yang tidak sempurna, dan kita juga bisa belajar, dan namanya adalah Daud. Kenapa Daud bisa menjadi seorang yang sabar? Saya ingin angkat nih, waktu pertama dia masih, ada banyak orang berkata 13 tahun dia menunggu untuk menjadi raja. Jauh sebelum itu Tuhan berkata kepada Nabi Samuel untuk bisa mengurapi. Jadi Tuhan mengutarakan satu destiny dalam kehidupan daripada Daud, dan seolah-olah kehidupan Daud sejak diurapi malah itu jadi ngalami yang namanya hal-hal yang bertentangan atau bertolak belakang dari apa yang diucapkan oleh Samuel ketika mengurapi Daud menjadi raja gitu. Ternyata dia nggak langsung jadi raja, dia harus melalui satu proses, dan Tuhan seolah-olah seperti saya mencoba membuat ini sebuah busur gitu ya. Dan ternyata yang Tuhan lakukan itu adalah seperti ini. Jika ini adalah panah, dan seringkali itu ditarik, di pull over seperti ini ya, ditarik. Waktu ditarik ini ada jeda jarak, dan jarak ini makin stresnya ini bicara tentang yang namanya kesulitan. Ini bicara yang namanya penderitaan. Tapi tahukah kita bahwa seperti Daud, loh kok janjinya urapannya katanya jadi raja, tapi kenyataannya jadi jauh nih jaraknya dari apa yang akan menjadi. Jadi jarak jauh ini ternyata Tuhan sedang membidik Daud tepat pada sasarannya untuk mencapai targetnya dengan cepat sesuai waktu kehendak Tuhan. Saya mendapatkan ini waktu saya lagi merenungkan kisah Daud. Saya berpikir, wah luar biasa, benar Daud ini ngalami yang namanya satu tension, satu penderitaan, keadaan yang nggak main-main. Dia ditekan begitu rupa, dia dikejar, dia jadi diperlakukan seperti anjing gitu, karena dikejar, ingin dibunuh, seolah-olah nyawanya tidak berharga dan tidak bernilai. Padahal dia yang menghadapi Goliat seorang diri hanya bersama dengan Tuhan, sementara yang lain semua ketakutan. Tapi yang dia alami, dia percaya. Saya mau bilang gini, ternyata Tuhan kita bukan hanya penjunan. Tuhan kita itu adalah seorang pemanah yang ulung. Dialah sang pemanah sejati bagi hidup kita. Karena masing-masing kita sedang ditarik untuk dibidikan kepada sasaran target Tuhan, sehingga kita bisa mencapai sesuai dengan maksud tujuan Tuhan. Wow.
Luar biasa bukan? Dan ketika saya renungkan bagian ini, benar. Ternyata Daud itu ditarik begitu rupa, seolah-olah dia merasakan Tuhan mungkin apa yang sedang terjadi jauh di luar kapasitas dia. Dia sedang dilatih kesetiaannya. Dan dia sedang dilatih untuk berharap dan mengandalkan kekuatan kuasa Tuhan. Dan ternyata dia temukan bahwa hanya Tuhan yang mengasihi. Dan hanya Tuhan yang menjadi harta yang terindah dalam kehidupannya. Dan hanya di dalam tangan Tuhan hidup Daud itu sempurna. Mari kita mau lihat apa saja sih. Saya ingin buka dari pengantar kita tadi di dalam Amsal. Saya ingin mengajak supaya setiap kita menyadari ternyata ini yang dilakukan di Mazmur 56. Saya akan cepat membahasnya. Dia tuliskan ini ketika dia sedang lari dalam pelarian. Kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan atau kesulitan. Dia tuliskan bahwa ternyata di Mazmur 56 ini ayat 1 dan 2 dia tuliskan bahwa dia bandingkan bagaimana Allah yang besar dengan musuh-musuh yang mencemooh dirinya, Allah yang maha kuasa dengan musuh yang mengelilingi. Yang dia tuliskan Allah itu maha kuasa, maha besar, tapi manusia itu lemah. Itu di ayat 1 dan 2. Lalu berikutnya ayat 3, ayat 6 dan 7. Itu Daud tuliskan bagaimana dia alam yang tadi tension, tekanan-tekanan ketika ditarik, alami serangan dari musuh-musuh tanpa henti. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini ngalami cemoohan, serangan bertubi-tubi tidak berhenti dan terus menerus seperti itu, jangan takut. Artinya kita tepat sasarannya, sebentar lagi kita melejit, amin. Dan di sini dikatakan tidak berhenti, namun dia bisa sabar dalam kesulitannya. Apa yang menjadi rahasianya? Dia tuliskan Daud percaya kepada Allah melalui perenungan firman-Nya. Daud tidak mau tenggelam dalam ketakutannya. Dia yakin para musuh tidak dapat berbuat apa-apa karena ada Allah beserta. Saya bacakan 56 ayat 5, 10 dan 12. Demikian firman Tuhan. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Maka musuhku akan mundur. Pada waktu aku berseru, aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Perhatikan, dia yakin bahwa Allah memihak dia. Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Wow, dahsyat ya. Jadi ini rahasianya bagaimana Daud bisa bersabar. Apakah selesai sampai di situ? Tidak. Karena Daud menuliskan tetesan air matanya itu ditaruh di dalam wadah penyimpanan Tuhan di ayat 9. Dia sadar betul hari-harinya itu mengenaskan. Air matanya banyak banjir, tapi dia percaya bahwa Tuhan yang menjadi luar biasa dalam kehidupan, yang mengenal hatinya, yang sanggup untuk membawa perubahan. Karena di ayat 13-14 ya Daud sadar hanya Tuhan yang terus menolong hidupnya sehingga ia dapat menikmati satu kehidupan yang luar biasa. Itu di ayat 13-14-nya. Lalu selesaikah sampai di situ? Ternyata tidak. Waktu dia sudah jadi raja, ini saya ingin mengajak kita semua untuk menyadari ternyata dalam kehidupan kita waktu satu selesai ada lagi datang dan terus datang. Jadi kesulitan itu satu selesai lalu datang lagi yang lain, datang yang lain. Tapi bagaimana dia bisa ngalami ini? Ingat, nanti tolong dibaca di 2 Samuel 16 ayat 5-13. Waktu dia sudah jadi raja, anaknya tiba-tiba itu mengambil kudeta gitu, Absalom. Lalu dia memilih untuk pergi. Waktu dia sampai di Bahurim, datanglah seorang yang namanya Simei dan dia timpukin Daud dengan batu sambil berkata, pergi, enyah. Dan dia mengatakan, siapa sih Simei? Simei ini anak Gera. Ini masih keturunan dari Saul, keluarga Saul, dari suku Benyamin. Dan dia terus katakan, pergi, engkau pembunuh, engkau yang melakukan berbagai, dikatakan bloodshed gitu, yang terus seorang yang menumpahkan darah, seorang yang layak untuk ini. Kamu bukan siapa-siapa. Itu semua orang-orang yang ada di sekitarnya, yang jalan sebelah Daud pada saat itu adalah pahlawan yang gagah berani. Sampai satu saat nggak sabar mereka yang ini, jenderal-jenderal ini, mereka berkata, salah satunya mereka berkata gini, harus saya apain ini? Saya akan nyebrang dan saya akan lakukan supaya dia diam ini, supaya dia tidak timpukin batu, supaya dia tidak menghina tuanku raja. Apa saya penggal aja nih? Terus Daud bilang ini, jangan. Kepada anak Seruya dia katakan, jangan, biarkan aja.
Ini artinya Adonai yang mengizinkan dia untuk mengutuki aku, biarkan aja. Kenapa kita harus memperhatikan kata-katanya? Dia katakan biarin aja. Kalau itu diizinkan Tuhan, lihat, biarin aja. Mungkin memang Tuhan taruh itu, kita nggak perlu mendengar perkataan itu. Biar Tuhan mengasihani aku, kiranya Tuhan mengasihani aku. Itu luar biasa. Kalau kita melihat dari ayat-ayat ini, kita mulai menyadari, oh ternyata satu kesulitan tidak akan berakhir setelah alami kemenangan, tidak selesai sampai di situ. Ada lagi kesulitan-kesulitan yang lain, dan ternyata itu menyebabkan setiap kita bisa jadi mengalami yang namanya, aduh sampai kapan Tuhan? Tapi Daud kenal betul siapa Tuannya. Dia mengatakan biarkan, kalau dia harus mengucapkan kata-kata kutukan, Adonai yang menaruhkan itu dalam hatinya dan mengizinkan mengutuki aku. Biarkan bagian kita ternyata tidak perlu untuk memperhatikan kata-kata itu, tapi terus aja maju. Biarkan aja, kiranya Tuhan sendiri yang mengasihani aku. Itu luar biasa kan? Nanti dilihat di 2 Samuel 16, ketika dia dikutuki, disuruh engkau orang dursila, penumpah darah, dia nggak mau. Dia nggak memilih untuk itu. Jadi apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Mari kita mau belajar dari seorang yang tidak sempurna ini, tapi bisa berkenan kepada hati Tuhan. Ternyata apanya? Sikap hatinya yang selalu mau percaya kepada Tuhan. Seperti yang tadi kita belajar. Dia percaya kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan di dalam kesulitan ini. Mari kita mau tidak cepat bereaksi. Kita mau mengandalkan kuasa Tuhan. Karena hanya ada Tuhan yang sanggup untuk melakukan jauh melampaui segala sesuatu yang kita bisa mengerti. Jadi terakhir, ketika Tuhan suruh kita mengalami kesabaran dengan hadapi situasi yang sulit, apa sih yang kita harus kerjakan tadi? Kita tetap harus belajar bersabar. Tunggulah waktunya Tuhan, karena bersabar adalah kunci untuk menang di dalam waktunya Tuhan. Karena Daud juga menunggu selama 13 tahun untuk jadi raja, dan Daud juga tidak menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Ketika Saul datang, dia hanya memotong ujung jubahnya, dan dia belajar untuk tidak menyakiti seseorang. Sudahkah hari ini ucapan kita, pikiran kita tidak menyakiti seseorang saat kita menunggu Tuhan melakukan sesuatu yang dahsyat? Mari kita merenungkan, karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita di situasi sulit. Dia justru menyiapkan terobosan. Ingat seperti ini, sekali lagi, Tuhan siap melepaskan anak panahnya. Setiap diri kita siap untuk dilepaskan, dibidikkan tepat kepada destiny sasarannya Tuhan, sehingga kita akan mengalami kemenangan, sebab Dia adalah Bapa yang membentuk hidup kita menjadi anak-anak yang kuat. Puji nama Tuhan. Selamat mengalami kemenangan-kemenangan bersama dengan Tuhan. Kita akan berdoa saat ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kalau ada di antara kami ya Tuhan mengalami kesulitan dan bahkan putus asa. Biarlah kiranya kami belajar dari kisah yang diangkat tadi, bahwa seringkali kami mungkin dikutuki orang, tapi kami belajar untuk tidak menyikapinya dengan salah. Kami belajar untuk melepaskan pengampunan, kami belajar untuk menyerahkannya kepada Tuhan, mengetahui kepastian dan jawaban hanya ada di dalam Tuhan, dan Tuhan saja yang kami percayai. Seperti Daud yang menaruh kepercayaannya dan yakin betul Tuhan tidak meninggalkan. Karena kami juga demikian, kami punya Yesus yang berjanji tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, yang berjanji menaruh Roh Kudus dalam hidup kami untuk menjadi penolong dalam hidup kami, mengajar, mendidik kami supaya kami mengalami kesempurnaan seperti Engkau Yesus. Biarlah hidup kami mau terus dibentuk seturut kehendak dan rencana Tuhan, mengetahui bahwa Engkau adalah Bapa yang baik yang melatih hidup kami anak-anak-Mu untuk menjadi sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak takut apapun, karena Engkau bisa kami andalkan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Dan saat ini juga ya Tuhan, kalau ada di antara kami yang sedang sakit, kami mau belajar untuk berserah kepada Tuhan,
mengetahui bahwa Engkau tetap tabib penyembuh kami yang ajaib. Engkau akan menyediakan jalan keluar bagi kami. Bagian tubuh kami yang sakit kami akan pegang, dan kami percaya Engkau menyembuhkan. Dan bahkan kalau kami mengalami kesulitan ya Tuhan untuk bernafas, Tuhan Engkau memberikan kepada kami saat ini ya Tuhan satu kemampuan extraordinary. Engkau menyembuhkan, darah Yesus mengalir sehingga Engkau menyembuhkan kami secara sempurna, dan kami bisa menjadi anak-anak-Mu, menjadi terang-Mu, garam-Mu dimanapun kami ada. Puji nama Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Amin. Jemaat masih memiliki kesempatan yang sama untuk menabur bagi pekerjaan di rumah Tuhan. Untuk persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat melalui transfer ke nomor rekening gereja berikut ini. Puji Tuhan, kita telah mengikuti ibadah dengan lengkap sampai hari ini. Kita tahu bahwa ada pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil melalui firman Tuhan yang kita dengar, dan biarlah itu membentuk kehidupan kita untuk terus bergantung kepada Tuhan, yaitu Roh Kudus yang membentuk kita sehingga kita bisa mengalirkan yang namanya kesabaran dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur buat firman Tuhan hari ini dan ibadah kita, dan kita menutup bersama-sama di dalam doa syukur kita kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada hari ini Tuhan, kami boleh kembali bersekutu bersama dengan teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudara seiman dimanapun kami ada. Kami tahu Engkau hadir, dan kami tahu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan berkuasa untuk membentuk kami, mengubahkan kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan melalui firman yang kami dengar ini, kami boleh renungkan dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kami, sehingga buahnya bisa dinikmati, bisa dirasakan oleh banyak orang. Dan salah satunya yang kami pelajari hari ini, biarlah kami memiliki kesabaran. Dan biarlah melalui semua itu Tuhan, kami boleh hidup di dalam kemenangan demi kemenangan yang dari Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Saat ini kami bersyukur dan kami percaya bahwa Engkau selalu rindu memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami anak-anak-Mu Tuhan percaya bahwa ada berkat Tuhan secara khusus Tuhan berikan pada kami umat-Mu Tuhan. Dan kami mau menyambutnya, menerima dengan bersyukur dan dengan penuh sukacita. Mari umat yang dikasihi Tuhan dimanapun engkau ada, kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita mau menyambut berkat Tuhan. Kita mau menerimanya dengan bersyukur. Saat ini umat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara ada, terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Semua yang bersyukur dan percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua.